Ketika kita hanya fokus pada target, maka yang terjadi adalah kita sudah tidak peduli lagi dia mau serang apa. Ternyata badan kita ini sudah punya muscle memorinya yang pas untuk memastikan bahwa serangan lawan itu bisa terhalau kok. Ketika kita sudah masuk di fase yang nomor 3, Anda harus trust the system. Trust the system, trust the body, biarkan badan itu bekerja dengan sendirinya. Kita hanya perlu fokus pada di mana lawan dan di mana titik serangan. Benar, sehingga kita terbiasa. Nah, setelah itu kita cobakan dengan masuk ke fase 3, yaitu random attack. Nah, ini yang menarik. Di konsep kita, kalau orang nanya apakah di CVT ada leveling, maka jawaban kita ada. Jadi leveling 1, level 1 atau level basic di CVT itu adalah kita harus tidak boleh kena serangan dalam random attack. Itu level 1, guys. Jadi ketika kita ingin mengujikan Wing Chun kita, ya justru di level basic dalam Wing Chun itu kita tidak boleh kena serangan dalam random attack. Oke. Nah, ketika random attack ini yang unik, guys. Fase 1 sudah terlewati. Fase 2 sudah terlewati. Apakah ketika fase 2 sudah kelewat terus kita masuk ke fase 3 terus secara otomatis kita bisa melewati fase 3? Maka jawabannya adalah tidak, gitu kan. Fase 2 mengajarkan kita untuk menyerang satu jenis serangan di satu waktu. Kita sudah tahu lawan mau nyerang apa, dan kita sudah tahu counternya mau apa, dan kita sudah persiapkan counternya seperti apa. Di fase 3 kita benar-benar berlatih yang namanya habit body mekanis, sehingga kita tidak lagi belajar untuk menilai atau menduga, ya kan, atau menstrategikan lawan mau nyerang apa. Jadi di fase 3 kita benar-benar belajar yang namanya mengosongkan pikiran dan hanya fokus untuk mengejar target, bukan mengejar serangan lawan. Di fase kedua kita masih belajar setengah-setengah nih, karena kita sudah tahu lawan mau nyerang apa, terus kita mau serang targetnya mana. Di fase 2 kita belajar setengah mengejar serangan lawan, setengah untuk mengejar target. Di fase 3 karena kita random attack, jadi serangannya ini random, ya, serangannya ini random, maka di fase 3 kita benar-benar belajar 100% fokus pada target dan tidak fokus pada serangan lawan. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah kita sering menduga-duga lawan mau nyerang apa. Itulah kenapa kemarin ada pertanyaan bagaimana ketika kita menghadapi tip one jab padahal aslinya mukulnya tangan yang satunya. Ketika kita masih fokus kepada serangan lawan atau mengejar serangan lawan atau menduga-duga serangan lawan, maka yang terjadi adalah ketika lawan seperti ini, maka kita akan langsung merespon. Kita akan langsung merespon untuk tangan ini. Padahal ketika dia seperti ini, yang nyerang itu bukan yang ini, yang nyerang adalah ini. Ketika dia fokus, maka ini yang jadi. Kita sudah sibuk mengcounter tangan ini. Ketika tangan ini dikonter, maka ini yang masuk. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, fase 3, random attack ini mengajarkan kita untuk benar-benar fokus kepada lawan, target, bukan fokus kepada serangan lawan. Mau dia serangan tangan, mau dia serangan kaki, mau serangan jenis apapun di tangan dan di kaki, kita hanya fokus kepada bagaimana cara kita mengenai targetnya, mengenai target ini. Nah, untuk bisa melakukan itu, guys, dibutuhkan yang namanya zero mind. Nah, ini rahasianya, guys. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Jadi yang namanya zero mind. Selama ini ketika kita fight, yang sering terjadi adalah kita menduga-duga. Dengan posisi lawan seperti ini, kita menduga dia akan seperti ini, dia akan seperti ini, dia akan seperti ini. Itu khayalan liar imajinasi kita ketika bertarung karena keseringan nonton film. Tapi dalam realnya, guys, itu tidak ada. Realnya adalah kita nggak pernah tahu lawan akan menyerang seperti apa. Jadi ketika kita hanya fokus kepada menebak serangan lawan mana dan mengcounter serangan lawan,
maka yang terjadi adalah kita terlalu sibuk mengejar tangan lawan sehingga kita melupakan untuk menyerang. Iya, ada yang masuk lagi. Kita hanya sibuk mengkonter serangan lawan, namun kita lupa untuk menyerang. Pada akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita hanya menjadi defender atau bertahan. Nah, random attack itu objektif utamanya adalah kita belajar 100% fokus kepada target kita dan tidak terlalu mempedulikan serangan lawan. Dengan konsep segitiga yang benar dan fase 1, fase 2 yang sudah dilatih tadi, kita sudah punya tools yang cukup, badan kita sudah mempunyai memory muscle yang cukup untuk memastikan bahwa setiap serangan lawan bisa kita halau, bisa kita belokkan, bisa kita serap. Nah, di fase yang ketiga kita benar-benar belajar untuk fokus bagaimana menyerang lawan. Sehingga ketika kita hanya posisi seperti ini atau posisi diam seperti ini atau posisi minta maaf ya, saya kalau jalankan maaf seperti ini, ketika lawan menyerang kita sudah tidak fokus lagi kepada apa yang akan dilakukan lawan, tapi fokus kepada bagaimana kita langsung masuk ke targetnya. Oke. Begitu banyak konsep yang bisa dipakai. Jangan diteliti satu demi satu, jangan direncanakan satu demi satu. At the end, ini at the end nih, Sifu sering bilang sama saya, pertama-tama Anda belajar Wing Chun, Anda belajar mukul. Ya, Anda hanya belajar mukul, kuda-kuda, langkah. Setelah Anda bisa itu, Anda akan mempelajari begitu banyak konsep. Tan Zhao, Chat Zhao, Jam Zhao, Pong Zhao, Wu Zhao, Gan Zhao, Hyun Zhao. Banyak sekali konsep yang Anda pelajari. Dalam rangka untuk mengalihkan gaya lawan. Nah, di level berikutnya Anda akan kembali berlatih hanya dengan menggunakan your punch. Jadi balik lagi. Jadi bahasanya di Wing Chun itu basic is advanced. Itu bahasa basic is advanced. Yang paling penting Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa mengcounter ya serangan lawan dengan serangan, atau bahasanya attack the attacker. Jadi menyerang orang yang menyerang Anda. Itu konsep random attack yang diajarkan dalam Wing Chun atau disebut dengan nama Lin Xiu Dai Da. Bertahan dan menyerang terjadi dalam satu ketukan. Pam! Untuk memastikan Lin Xiu Dai Da itu bisa terjadi, yang harus Anda lakukan yang paling penting, ini saya kasih intisarinya langsung ya. Ya, intisarinya adalah bagaimana kita fokus kepada target dan bukan fokus kepada tangan atau serangan lawan. Ketika kita chasing hand, mengejar tangan, maka yang terjadi kita akan jadi defender. Ketika kita hanya fokus pada target, maka yang terjadi adalah kita sudah tidak peduli lagi dia mau serang apa. Ternyata badan kita ini sudah punya muscle memorinya yang pas untuk memastikan bahwa serangan lawan itu bisa terhalau kok. Ketika kita sudah masuk di fase yang nomor 3, Anda harus trust the system. Trust the system, trust the body, biarkan badan itu bekerja dengan sendirinya. Kita hanya perlu fokus pada di mana lawan dan di mana titik serangan. Ketika itu Anda lakukan dengan pose apapun ya, atau dengan Zhongshao, atau dengan seperti ini, atau dengan posisi diam bahkan seperti ini, atau kadang Sifu sering bercandaan, dia tangannya sering kayak gini nih, oke. Jadi tangannya samping kayak gini, nah ini kalau dari samping kayak gini nih, kayak gini nih. Nah, dia bercanda sering ini, dia seperti menyerah gitu. Padahal ini sebenarnya adalah pose menyerang dalam Wing Chun. Jadi berbagai macam pose bisa kita gunakan dalam Wing Chun. Karena intinya kita bukan kepada mengejar serangan lawan atau mengcounter serangan. Intinya adalah kita fokus pada target dan langsung bam, boom, langsung serang ke target. Jadi ini konsep-konsep yang harus diujikan oleh peserta atau para Wing Chun lover yang ada di Indonesia, sehingga pada akhirnya kita tidak salah kaprah. Sering orang salah kaprah dengan Wing Chun, yang dimana pada akhirnya membuat Wing Chun itu seperti banyolan, guys. Ya bukan salah orang lain juga ya, karena kan memang dalam dunia bela diri kalau kita bisa mengalahkan Wing Chun, ya memang benar itu praktisi Wing Chun kan memang kalah seperti itu. Jadi bukan gurauan. Memang bukan salah orang lain juga. Itu adalah salah para Wing Chun lover ya, salah kita yang tidak mau menjaga bahasa kita marwah. Wah, keren juga bahasanya. Yang mau menjaga yang namanya
kualitas yang ada dalam konsep Wing Chun, yang itu dilakukan dengan berlatih dengan cara yang benar. Oke guys, wah ada lewat waktunya. Oke, bagi yang terlewat dari video ini, kita punya 4 channel guys. Kita punya 4 channel komunikasi dengan para Wing Chun lover. Yang pertama kita punya YouTube. Ya, video ini akan diunggah dalam 1 kali 24 jam di channel YouTube kita, Combat Wing Chun. Jadi bagi yang telat silahkan masuk ke channel YouTube kami, Combat Wing Chun. Terus yang kedua kita punya Facebook fanpage yang ini, ya, yang sedang ditonton ini, namanya juga sama, Combat Wing Chun. Hey, selamat datang. Baru kelihatan wajahnya Mas Wandi. Terus yang ketiga kita punya Instagram yang namanya CVT Indonesia. Di CVT Indonesia biasanya kita unggah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dari para Wing Chun lover. Iya, jadi kalau para Wing Chun lover punya pertanyaan mengenai Wing Chun, silahkan tanyakan, bisa via YouTube, bisa via fanpage, bisa via Instagram, maka kami akan menjawab. Pertanyaan sudah antri ini, saya akan jawab satu demi satu. Mohon maaf bagi yang belum kejawab ya, yang nunggu-nunggu kok nggak dijawab-jawab gitu ya. Oke, kemudian kita punya channel yang keempat, forum Telegram ya, forum diskusi Telegram, namanya CVT Diskusi Wing Chun. Kalau teman-teman mau bergabung di forum Telegram, itu ada di fanpage ini. Di fanpage ini ada nomornya, dilihat aja ya, nomornya 0819 gitu ya. Silahkan dilihat dan teks ke sana, Telegram ke sana, minta tolong dimasukkan, nanti tim kami akan merespon balik. Oke guys, jadi yang terakhir adalah tolong ketika Anda berlatih Wing Chun, tolong ujikan konsep Wing Chun Anda dengan ala fight yang sebenar-benarnya, sehingga Anda tidak punya rasa percaya diri yang kosong, semu, zong. Sehingga pada akhirnya setiap orang yang berlatih Wing Chun itu bisa mempertanggungjawabkan label Wing Chun yang digunakan sebagai sistemnya bertarung. Jangan melakukan kesalahan dengan menguji Wing Chun dengan Chizhou, itu salah total. Menguji Wing Chun dengan hanya konsep Wing Chun itu kesalahan. Dan yang ketiga, menguji Wing Chun dengan diskon. Itu bercandaan kita di kelas bahwa ketika mengujikan konsep, tolong jangan kasih diskon. Real power, sikat-sikat aja. Oke? Sebelum kenapa saat mukul kepalanya nggak dikeraskan? Oke. Oke, Mas Randy. Ini sudah ada pertanyaan. Mas Randy, nanti jawabannya saya post di ini ya, saya post di Instagram sama YouTube kita ya. Pertanyaannya saya simpan dulu. Sudah lewat jamnya. Oke ya, jadi Mas Randy bertanya, mau nanya kenapa saat memukul kepalanya tidak dikeraskan gitu ya. Oke, nanti akan saya jawab. Di channel YouTube kita. Saya akan buatkan video jawaban-jawaban pertanyaan. Nanti saya akan posting di YouTube dan Instagram. Jadi teman-teman bisa melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para Wing Chun lover di channel YouTube dan channel Instagram kita. Oke Mas Randy. Oke guys, thank you. Sampai ketemu lagi hari Sabtu. Hari Sabtu kita punya tema yang unik. Selalu ya. Kita ketemu hari Sabtu jam 1 siang sampai setengah 2. Kita punya tema yang unik. Oke. Kemarin sudah ditentukan, cuma apanya masih rahasia. Kita akan publish tema kita H-1 sebelumnya, sehingga teman-teman bisa mengetahui besok kita akan ada tema apa. Kalau bagi teman-teman ya yang ingin tahu bagaimana realnya konsep Wing Chun digunakan dalam berlatih, teman-teman untuk awal coba lihat di channel YouTube kita posting ada yang namanya CTS, Combat Tactical System. Di situ kita membuat sebuah konsep sistem bertarung jarak dekat dengan menggunakan konsep WSL Wing Chun. Nah, nanti setelah Corona kita akan posting lebih banyak mengenai bagaimana mengaplikasikan Wing Chun dalam pertarungan yang real. Jangan minta sekarang guys, ini lagi Corona, dekatan aja nggak boleh ya kan. Masa saya harus coba dengan dengan anak saya yang umur 5 tahun. Oke guys, jadi bagi yang tertarik terus pantengin live kita akan bawakan kepada Anda banyak sekali konsep-konsep Wing Chun sehingga para Wing Chun lover bisa menjadi pembelajar yang cerdas.
Harapan kita Wing Chun bisa menjadi salah satu bela diri yang dapat diperhitungkan dan dapat mengharumkan nama bangsa. Oke guys, thank you semuanya. Sampai ketemu hari Sabtu jam 1 siang. Oke, tetap sehat di masa corona ya. Banyak-banyak minum vitamin, banyak-banyak minum madu. Semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu dan berlatih. Oh iya, yang ikut forum diskusi, kita punya janji untuk mengadakan kopdar. Tapi kopi darat itu hanya untuk member forum diskusi. Jadi teman-teman yang belum ikut forum diskusi nggak akan ikut kopdar. Kita punya tema-tema yang unik untuk kopi darat kita. Oke semuanya, thank you. Sampai ketemu lagi hari Sabtu jam 1 siang. Bye. Semoga sehat selalu ya.